Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Muhammad Taufik dan selamat datang di acara Talk with Apoteker. Sebelum ke acaranya, di sini saya akan memperkenalkan anggota atau teman saya. Yang pertama ada Anissa Anugrah, kedua Bilkis Nahda Kirana, ketiga Ilma Haryani, keempat Karisma, keenam Novian, ketujuh Reksa, dan kelapan Rina. Nah, kali ini saya akan mewawancarai salah satu apoteker yang bekerja di salah satu apotek. Bagaimana sih menjadi apoteker yang handal? Kalian penasaran? Nah, sekarang sudah terhubung dengan salah satu apotek, yaitu Apoteker Anggi Lutfi Renaldi. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak karena sudah berkenan atau meluangkan waktu untuk bisa wawancara dengan kelompok saya ataupun dengan teman-teman saya. Nah, di sini saya meminta Bapak untuk memperkenalkan diri Bapak terlebih dahulu. Kepada Bapak, saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Lutfi Renaldi. Saya adalah apoteker yang berpraktik di apotek. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi pengalaman dan ilmu yang mungkin telah saya dapat di lapangan. Ya, semoga bermanfaat. Salam kenal ya. Terima kasih kepada Bapak yang telah memperkenalkan diri Bapak sehingga kami dapat mengetahui tentang Bapak. Nah, di sesi yang kedua ini, saya dan teman-teman saya telah menyiapkan beberapa pertanyaan mengenai manajerial apoteker. Nah, pertanyaan yang pertama akan diberikan kepada Reksa. Oke, perkenalkan Pak, nama saya Reksa dari mahasiswa Farmasi Universitas Garut. Saya bertanya, apakah apoteker hanya bisa bekerja di apotek saja atau bagaimana sih Pak? Apoteker bisa kerja di apotek aja? Tentunya enggak dong. Jadi untuk apoteker ini sebenarnya untuk kerjanya luas. Bisa di apotek, bisa di industri, bisa di rumah sakit, bisa di dinas kesehatan katanya ya, bisa di balai pom, dan banyak banget perusahaan-perusahaan lainnya sebetulnya yang memerlukan kompetensi seorang apoteker dalamnya. Jadi selama ada berkaitan dengan obat, ya apoteker punya kesempatan lah untuk bekerja di tempat tersebut. Saya Rina Yuningsi dari kelas Farmasi D. Di sini saya ingin bertanya kepada Bapak, bagaimana syarat mudah untuk membuka apotek? Pak, syarat mudah untuk membuka apotek itu apa? Jadi kalau kita membuka apotek, tentunya kita melalui beberapa step. Yang pertama, kita lakukan studi kelayakan dulu untuk menilai calon apotek yang akan kita buka ini sebenarnya prospek nggak sih ke depannya gitu kan. Setelah dinilai baik atau kita bilang nih prospek tempatnya nih, kita lanjutkanlah mulai dari bangunan apotek, kemudian kita urus tuh izin apotek ya, perizinan apotek mulai dari surat izin tempat usaha. Lanjut kita pasti cari pegawai dong ya, pegawai yang bertanggung di apotek tersebut, mulai dari SIPA-nya nanti untuk apotekernya, terus kemudian di SPTTK untuk tenaga teknis farmasiannya, kemudian dilanjutkan dengan surat izin apotek yang akan digunakan sebagai dasar operasional apotek tersebut. Ketika syarat-syaratnya sudah lengkap, nah baru kita bisa biarkan di sisi apotek. Nama saya Ilma Haryani, saya dari Farmasi D. Ternyata ya Pak, tak semudah yang kita pikirkan. Tapi mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak Bapak. Untuk teman-teman yang kepo nih Pak, bagaimana sih cara proses pelayanan pemberian obat yang baik? Terima kasih. Terus gimana proses pelayanan pemberian obat yang baik? Saya cerita di apotek aja ya. Jadi kalau di apotek itu teman-teman bakal ketemu dua kasus. Yang pertama pasien swamedikasi, yang kedua pasien resep. Nah, untuk swamedikasi, ketika pasien terdaftar kita memiliki metode analisis kebutuhan apa sih yang dibutuhkan pasien tersebut ya. Kita biasa pakai
WWHAM. Jadi informasi yang kita gali di pasien tersebut yang pertama, apa sih gejala yang pasien rasain, misalnya itu gejala apa yang dikeluhkan. Yang kedua, keluhan tadi itu untuk siapa sebenarnya, siapa yang mau mengobati, apakah diri sendiri atau keluarga gitu kan. Yang ketiga, sudah berapa lama mengalami gejala tersebut. Nah selanjutnya yang keempat, setelah mengalami gejala tersebut udah ngapain aja sih. Contoh misalnya kalau demam udah dikompres pak misalnya, itu yang kayak gitu ditinggalkan di luar pengobatan. Nah yang terakhir kita tanya udah mengkonsumsi obat apa aja, sehingga setelah informasi tersebut kita peroleh, nah kita lakukan analisis apa sih yang dibutuhin pasien tersebut gitu kan. Nah setelah tahu kebutuhannya apa, barulah kita lakukan pelayanan informasi obat yang baik, jelas dan tegas, sehingga pasien tersebut ketika mengkonsumsi obat tersebut bisa tepat indikasi dan tepat terapi. Yang kedua tadi berdasarkan resep. Nah kalau resep masuk, pasti pasien itu bawa resep kan. Resepnya pasti diserahkan di bagian penerimaan resep. Setelah kita dapat resepnya, kita lakukan analisis. Yang pertama, screening administrasi untuk mengetahui secara administratif ini obatnya udah standar atau belum, udah memenuhi syarat atau belum. Yang kedua, kita screening farmasetik. Jadi obat-obat yang dalam ini sebenarnya sudah sesuai atau belum. Biasanya untuk farmasetik ini obat-obat racikan ya, obat-obat racikan kira-kira kalau diracik udah sesuai atau belum kayak gitu kan. Yang ketiga itu farmakologi terapi. Jadi obatnya sebenarnya ada kontraindikasi kah, atau misalnya terapi yang seirama misalnya, itu kita tahu dari screening resep tadi kan. Setelah kita nilai sesuai, barulah kita lakukan proses dispensing atau compounding obat. Setelah proses penyiapan obat selesai, mulai dari pengambilan obat, pemberian etiket, lanjutlah ke sesi selanjutnya yaitu PIO atau pelayanan informasi obat. Nah untuk PIO ini ada beberapa titik penting dalam pelayanan resep. Yang pertama, teman-teman ketika sudah mengambil pasien sebelum memberikan obat, biasanya kalau kita di sini melakukan 3 prime question. 3 prime question itu yang pertama, teman-teman harus gali informasi. Dokter ini bilang apa sih tentang obat ini gitu kan ke pasiennya tadi. Contohnya, tadi dokternya bilang apa aja terkait obat ini. Nanti pasiennya bakal cerita gitu kan. Dia bilang ini. Yang kedua, dokternya ngejelasin nggak cara minum obatnya kayak gimana. Misalnya diminum 2 kali sehari katanya setelah makan. Oke. Yang ketiga, kalau tadi dokternya bilang nggak kalau udah minum obat ini kira-kira pasiennya kayak gimana. Ini untuk mengetahui efek terapi dan efek samping yang timbul dari obat ini. Setelah kita tahu informasi ini, barulah kita analisis resepnya nih. Oh berarti obatnya ke arah sini nih. Barulah kita diberikan informasinya. Misalnya obat ini diminum 3 kali sehari setelah makan, menyesuaikan jam makan pagi, siang, dan malam. Nah, 3 prime question ini untuk apa sebenarnya? Jadi arahan pengobatan dari dokter dan apoteker itu sejalan sehingga terapinya bisa sesuai gitu kan. Nama saya Novia Nurunada dari Farmasi D. Mudah-mudahan kita dapat belajar dari pengalaman Bapak dalam proses pelayanan pemberian obat yang baik. Lalu bagaimana sih Pak cara bekerja sama dengan distributor untuk memenuhi kebutuhan stok di apotek? Cara bekerja sama dengan distributor untuk memenuhi kebutuhan stok di apotek itu kayak gimana? Yang pertama, tentunya kita menulis dulu dong barang-barang yang kita pesan atau kebutuhan apotek itu apa aja. Dan tentunya kita bakal mencari tahu distributor yang menyediakan barang ini apa aja. Setelah tahu distributornya apa, baru kita melakukan permohonan menjadi langganan distributor tersebut. Ketika kita mengajukan permohonan pelanggan, ada beberapa berkas yang dilengkapi. Biasanya nanti ada belangko dari distributor yang dilengkapi, mulai dari nama apotek, alamat, terus SIA atau surat izin operasional apotek, SIPA APJ, KTP penanggung jawab, NPWP, dan teman-temannya. Setelah berkasnya itu dinilai valid oleh distributor, nah baru kita bisa kerjasama atau distributor tersebut bisa melayani kebutuhan apotek kita seperti itu. Nama saya Karisma Devi Sabrina, saya dari Farmasi D. Bisa Bapak jelaskan bagaimana cara mengatasi stok obat yang masih ada di apotek, akan tetapi obat tersebut sudah mendekati kadar kadaluarsa?
Terus gimana sih cara mengatasi stok obat yang masih banyak di apotek tetapi obat itu sudah mendekati kadaluarsa? Nah, untuk case yang saya alami di lapangan ya, karena saya bekerja di apotek retail atau jejaring, trik yang pertama kalau obat itu masih banyak tapi mau ede, itu kita jadikan selling fokus penjualan untuk obat-obat yang memang bisa di-selling fokuskan. Jangan sampai obat-obat yang memerlukan syarat khusus seperti psikotropik narkotik menjadi selling fokus. Nggak mungkin juga kita melakukan penawaran obat. Misalnya ada pasien datang ke apotek susah medikasi, susah tidur, kita kasih alprazolam, itu kan nggak boleh karena ada resep yang harus dipenuhi untuk menebus obat tersebut. Jadi kita lakukan selling fokus ke obat-obat yang memang kita bisa tawarkan ke pasien yang membutuhkan terapi obat. Yang kedua, kita melakukan bundling produk. Jadi kita bundling nih barang laku di apotek kita sama barang yang milik ede supaya bisa keluar barengan gitu kan. Tapi ketika membundling obat ini, kita juga harus tahu jangan sampai obat ini bertolak belakang. Jadi obatnya harus punya terapi suportif atau terapinya di barengan nih, jalannya seirama, sehingga pasien itu akan lebih mudah ketika ditawarkan. Yang ketiga, kita tuh kan karena apotek jejaring, kita kan punya cabang di mana-mana nih. Nah, kita melakukan sistem dropping apotek. Misalnya di apotek saya ini barang ini nggak laku tapi udah mau ede, tapi di apotek teman saya ini barang laku banget nih. Nah, kita bisa titip ke apotek tersebut supaya bisa diputarkan barangnya sehingga barang tersebut tidak kadaluarsa. Yang keempat, kita bisa melakukan retur ke distributor. Biasanya kalau ke distributor itu punya kesepakatan tertentu, misalnya distributor A bisa meretur barang ini kalau 3 bulan menjelang ED misalnya, atau 6 bulan menjelang ED, itu bisa diproses retur atau ganti barang. Nah, kurang lebih sih itu kalau misalnya kita menghadapi barang-barang yang near ED. Nama saya Bilkis Nada Kirana dari kelas Farmasi D. Mengingat pengalaman prakerja saya yang sering melihat resep menumpuk, bagaimana Pak cara mengelola resep yang baik? Gimana kalau kita melihat resep yang numpuk nih banyak nih, terus gimana cara kelolanya? Yang pertama, kalau di tempat saya membagi kelompok resep itu jadi beberapa kelompok. Yang pertama resep BPJS, yang kedua resep narkotik, yang ketiga resep obat keras tertentu, psikotropik, OOT, Reposol, yang terakhir itu resep reguler. Nah, setelah kita kelompokkan resep-resep tadi, kita urutkan berdasarkan tanggal pelayanan resep. Nah, kita urutin tanggalnya tuh. Setelah diurutkan, kita bakal tahu nih resep mana yang sudah di atas 5 tahun, resep mana yang masih di bawah 5 tahun. Ketika resep masih di bawah 5 tahun, kita masukkan ke dalam lemari yang kita simpan di gudang atau kita sebut gudang arsip. Kalau sudah di atas 5 tahun, resep itu kita musnahkan dengan SOP yang sesuai dengan aturan yang berlaku ya. Contoh dibakar misalnya. Nanti dibuat berita acara yang tembusannya ke punya apotek, terus ke dinas kesehatan misalnya kayak gitu ya. Kurang lebih nanti bisa dibaca di peraturannya kayak gimana sih saya, karena di tempat saya belum ada 5 tahun resepnya. Terus gimana kalau di apotek itu ada sedianya obat yang hilang tanpa diketahui? Nah, ini jadi tanda tanya nih, kenapa obatnya bisa hilang tanpa diketahui? Berarti ini sebuah musibah berarti ya, hilang tanpa diketahui. Kalau di kita, kalau ada obat kayak gini, kita telusur dulu obatnya apa, lembarnya di mana, apakah dia terselip di rak obat yang lain, atau misal obatnya itu sudah terjadi transaksi cuma belum di-entry secara sistem, atau memang obat itu sudah hilang. Ya kalau udah hilang berarti kita istilahnya tanggung jawab dong sama obat yang hilang tadi ya. Kalau misalnya terselip kan bisa kita cari obatnya masih ketemu aman. Kalau obatnya belum ter-entry secara sistem ya kita entry lah berarti obatnya. Kalau obatnya hilang tanpa diketahui berarti kita yang tanggung jawab atas kehilangan obat tersebut. Saya Anissa Anuga Ramadhani dari kelas Farmasi D. Ini pertanyaan terakhir. Apa kesan dan pesan Bapak bagi calon apoteker di luar sana yang mungkin mempunyai cita-cita ingin menjadi apoteker dan bisa bekerja di apotek atau di industri lain? Gimana kesan-pesan Bapak calon apoteker ya? Yang bisa bekerja di apotek atau industri ya? Kalau kesan saya selama kerja di apotek itu banyak banget ya, dibilang
Di apotek itu teman-teman bisa mengaplikasikan ilmu klinik teman-teman, bisa belajar manajemen bisnis juga, bisa belajar mengenal karakter orang juga, bisa juga kita mengasah skill komunikasi kita juga ke orang lain, karena ketika di apotek itu yang masuk gak cuma orang itu aja, dia banyak banget orang yang dapetnya itu beragam dan bisa menambah pengalaman teman-teman. Terus pesannya dari saya sebenarnya satu aja sih, teman-teman menjaga sumpah apoteker teman-teman aja. Jadi selama teman-teman berpraktik sebagai apoteker, teman-teman jaga sumpahnya, tetap teman-teman pegang teguh bahwa itulah pedoman teman-teman ketika menjalankan praktik sebagai seorang apoteker di lapangan. Ya mungkin itu aja dari saya. Kalau misalnya ada yang kurang atau misalnya kurang lebihnya lah ya, mohon dimaafkan. Semoga bisa bermanfaat untuk saya dan teman-teman juga. Terima kasih atas waktu kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak yang telah meluangkan waktu untuk bisa kami wawancarai. Sebelum dan sesudahnya, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.